Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, ya kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita masuk ke kitab Adabil Kasbi wal Ma'ash, adab-adab dalam mencari uang, ya, mata pencaharian. Wa fadluhu wa sihhatul muamalah wa ma yata'allaqu bidzalik. Demikian pula keistimewaannya dan keabsahan dalam muamalah dengannya dan yang berhubungan dengannya. Faslun fi fadlil kasbi wal hath alaih. Ya, kata beliau, i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala bilatifi hikmatihi. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya yang lembut, ja'ala dunya dara tasabbubin waqtisabin. Allah menjadikan dunia ini sebagai negeri untuk mencari mata pencaharian, ya, untuk beramal. Taratan lil ma'ash wa taratan lil ma'ad, baik itu untuk akhirat kita ataupun untuk dunia kita. Artinya kita hidup di dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah tujuannya memang untuk beramal, baik amal yang sifatnya dunia ataupun amal yang sifatnya apa? Akhirat. Wa nahnu nuridu adabat tijarat was sinaat, dan kita akan menyebutkan, kata beliau, adab-adab yang berhubungan dengan bisnis, ya. Demikian pula produksi, demikian pula penghasilan-penghasilan yang lainnya, sebab-sebabnya, dan akan kami sebutkan adab-adabnya. Adapun tentang hukumnya beliau tidak akan sebutkan, Pak. Kenapa? Karena buku ini adalah buku adab, bukan buku fikih, ya. Kata beliau, qala faslun fi fadlil kasbi wal hath alaih. Fasal tentang keutamaan mencari uang dan anjuran untuknya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mata pencaharian kalian, artinya untuk, ya, mencari kehidupan dunia. Fadzakarahu fi ma'ridil imtinan. Di sini Allah menyebutkan, ya, sebagai pemberian kenikmatan dan mengingatkan akan kenikmatan. Allah jadikan siang itu, ya, untuk apa? Ya, untuk menghasilkan, untuk bekerja, untuk cari duit, untuk dagang dan yang lainnya. Adapun malam Allah jadikan untuk apa, Pak? Untuk istirahat, ya. Allah juga berfirman, wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Dan kami jadikan untuk kalian ma'aish, mata pencaharian. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Faja'alaha ni'mah. Di sini Allah menjadikan bahwa mata pencaharian itu nikmat. Wa talaba syukra 'alaiha, dan Allah menyuruh untuk mensyukurinya. Ya, mensyukuri, ya, mata pencaharian yang telah Allah berikan kepada kita. Selama mata pencaharian itu halal, saudaraku sekalian, itu nikmat yang besar sekali.
Tapi kalau mata pencahariannya haram, itu si musibah. Iya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian, artinya rezeki. Allah mengatakan di sini, ya, ketika padahal ayat ini ayat yang berhubungan dengan haji, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, enggak mengapa kalian berhaji sambil mencari apa? Nafkah, enggak apa-apa. Silakan saja. Ya. Wa fil hadits anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halal jihadun. Mencari yang halal itu termasuk jihad. Namun hadis ini dhaifun jiddan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini palsu. Ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda. Dan disebutkan dalam hadis, wa innallaha la yuhibbul 'abdal muhtarif. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja. Namun hadis ini juga dhaif. Kata Ibnu Jauzi la yasih. Ya. Wa fi afradil Bukhari, dan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari saja tanpa Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qatt khairan min an ya'kula min amal yadihi wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amal yadihi." Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangan sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud makan dari hasil usaha tangan sendiri. Apa yang dimaksud dengan hasil usaha tangan nih, Pak? Kata para ulama, masuk padanya semua hasil usaha tangan. Baik itu kerajinan misalnya antum bikin kerajinan, ya. Bikin peci misalnya dengan disulam sendiri, kemudian dijual, ya. Atau misalnya antum bercocok tanam. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama, berdagang atau bercocok tanam. Sebagian ulama mengatakan berdagang lebih utama. Sebagian ulama mengatakan bercocok tanam lebih utama. Ya, kenapa? Karena kata mereka bercocok tanam itu hasilnya tidak dinikmati untuk sendiri, tapi dinikmati oleh orang yang sangat banyak sekali. Kalau antum bercocok tanam padi misalnya, hasilnya dimakan bukan buat kita sendiri, tapi banyak orang butuh kepada apa? Nasi. Makanya sebagian ulama merojihkan bahwa bercocok tanam lebih baik daripada apa? Ya, berdagang. Ya. Yang jelas, Pak, yang rajih adalah semuanya baik. Semuanya rezeki yang sifatnya halal itu dianjurkan dalam Islam. Fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lainnya, anna Zakaria alaihissalam kana najjaran. Nabi Zakaria itu apa? Beliau profesinya sebagai tukang kayu, pengrajin ya kayu, Pak. Nabi Daud sebagai apa? Beliau tukang besi, di mana beliau, ya, Allah jadikan besi itu lunak dengan tangannya beliau itu. Masya Allah, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu kita berusaha, ya. Seperti halnya para nabi, mereka bekerja, kita juga berusaha lah. Kita jangan punya keyakinan bahwa yang namanya bekerja itu harus kerja di kantor gitu kan. Sebagian ikhwannya punya pemahaman seakan-akan bahwa yang namanya kerja itu harus di pabrik, harus di perusahaan, harus di kantor. Enggak.
Ya. Karena kan kita pengennya enak, Pak. Ada dapat jaminan kesehatan, jaminan masa tua dan yang lainnya. Kita katakan ya akhi, dahulu Nabi Daud jualan. Ya, Nabi Zakaria demikian. Dulu Rasulullah SAW juga pedagang. Maka dari itu kita juga apa yang bisa kita lakukan untuk mencari rezeki yang halal, lakukan. Ya. Nggak perlu kita punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja, Pak. Kalaupun kita nggak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja dan menghasilkan, ya alhamdulillah. Nah, jangan menyempitkan mata pencaharian hanya sebatas kerja di kantor dan yang lainnya. Tidak. Nah, sebagian orang ada yang pengangguran, Pak. Ketika ditanya, kamu kok nganggur? Iya nih, saya sudah masukin lamaran lebih dari 100 perusahaan belum diterima. Kita katakan ya akhi, ya, yang namanya kerja nggak harus di perusahaan, akhi. Antum bisa dagang rujak, dagang bakso, dagang ini, dagang itu. Bismillah, tawakal ala Allah. Banyak kok insya Allah. Ya, kalau kita niatnya benar, insya Allah Allah bantu biidznillah. Ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, kana Adam alaihissalam harrathan, wa Nuh najjaran, wa Idris khayyatan, wa Ibrahim wa Lut zarra'in, wa Salih tajiran, wa Dawud ya zarradan, wa Musa wa Syuaib wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ru'atan. Kata Ibnu Abbas, adalah Nabi Adam dahulu harrath, petani. Ya. Dan Nabi Nuh dulu pengrajin kayu. Nabi Idris dulu apa? Penjahit. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut zarra', bercocok tanam. Ya, Nabi Daud tukang besi, pandai besi. Nabi Musa, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad SAW penggembala domba. Artinya kata Ibnu Abbas, para nabi saja dahulu Masya Allah ya punya usaha, punya mata pencaharian. Wa amal athar, adapun athar, faruya anna Luqman al-Hakim qala libnih. Adapun athar, maka Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunai, hai anakku, ista'in bil kasbil halal. Ya, mintalah bantuan kepada Allah melalui usaha yang halal. Fa innahu maftaqara ahadun qad illa asabahu thalathu khisal. Karena kalau kamu fakir, biasanya akan ditimpa 3 perkara. Orang fakir itu ditimpa 3 perkara. Yang pertama, riqatun fi dini. Biasanya agamanya itu tipis. Karena kalau udah fakir, terkadang Masya Allah menghalalkan segala cara, udah sempit pikirannya. Ya. Wa dha'fun fi aqlih, lemah akalnya. Wa dhahabu muru'atih, hilang muru'ahnya. Wa a'zamu min hadhil khisal istighfafun nasibih, dan yang paling besar adalah direcehkan orang. Akan diremehkan apa? Orang. Wa qila li Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidih, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang kerjaannya di rumah aja, atau kerjaannya di masjid aja ibadah, nggak mau cari nafkah. Iya, buat laki-laki ya. Kalau perempuan mah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak tinggal di mana? Di rumah. Ya. Waqal, maka Imam Ahmad berkata, la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Maaf ya. Imam Ahmad ditanya di sini, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang dia cuma duduk di rumah atau cuma ibadah aja di masjid. Lalu dia berkata, saya nggak mau kerja. Kalau Allah takdirkan rezekinya datang juga bakalan datang kok.
Faqala Ahmad, maka berkata Imam Ahmad, hadza rajulun jahlun, hadza rajulun jahilal ilm, ini orang bodoh terhadap ilmu. Ya. Amma sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Apa ia tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah, ya, kilatan di bawah tombakku. Ya. Wa qala hina dzakara at-tayr, dan apa dia tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan burung, taghdu khimasan wa taruhu bitanan, burung itu di waktu pagi pergi dalam keadaan perutnya kosong, sore pulang dalam keadaan perutnya apa? Penuh. Artinya burung itu nggak ada yang malas gitu loh Pak. Burung itu mereka semua kerja, padahal burung nggak punya ijazah. Burung nggak pernah belajar matematika, nggak pernah kuliah. Burung modalnya cuma cari sana, cari sini, terbang sana, terbang sini, sambil tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah kasih rezeki. Antum kalau punya ayam di rumah, ya. Kalau antum punya ayam di rumah, antum perhatikan deh. Itu ayam berangkat dari rumah pagi-pagi subuh-subuh udah pergi tuh Pak. Pulang sore-sore udah ngampih, itu tomboloknya udah penuh. Padahal modalnya ayam cuman koreh, paruh, sana sini udah. Masya Allah ya. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fil barri wal bahr wa ya'maluna fi nakhlihim wal qudwah bihim. Lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka ada yang berdagang, sebagian mereka ada yang menjadi petani, ya, punya ladang. Para sahabat itu tidak ada yang malas-malasan, tidak ada pengangguran, Mbak. Ya. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, laisa al-ibadatu 'indana an tasuffa qadamaika wa ghairuka yat'abu laka. Bukanlah, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, bukanlah ibadah itu di sisi kami, yaitu kaki kamu jadikan bersaf, maksudnya kamu berdiri terus sholat gitu, bukan itu. Sementara orang lain capek mencari uang untuk kamu, bukan ibadah seperti itu. Artinya kita jangan sampai Pak, ya, mau jadi ahli ibadah tapi nyusahin orang lain. Kita kerjaannya cuma ibadah saja tapi mengharapkan bantuan dari orang lain. Jangan sampai seperti itu ya akhwal Islam. Walakin ibda bi raghifik fahrizha thumma ta'abbad. Tapi mulailah kamu untuk mencari, ya, makanan kamu. Ya, kemudian kamu kumpulkan makanan kamu, baru kamu beribadah, enggak masalah, silahkan. Jangan kemudian kamu menyusahkan orang lain. Enggak boleh seperti itu ya akhwal Islam. Karena sebagian ya orang terkadang begitu Pak. Dia hatinya mengharapkan bantuan orang saja, pengen dibantu sama orang aja. Wallahi ya akhwal Islam, seorang muslim itu tidak seperti itu akhi. Rasulullah mengajarkan muslim itu apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di mana? Di bawah. Muslim itu yang dia pikirkan gimana saya bantu orang lain, bagaimana saya bermanfaat buat orang lain, bukan bagaimana saya memanfaatkan orang lain, Pak. Ya. Fa in qila qala Abu Darda zawaltu tijarah wal ibadah falam yajtami'a fakhtartul ibadah. Lalu kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana perkataan Abu Darda? Aku pernah berdagang dan aku juga beribadah, dan ternyata dagang sama ibadah nggak bisa bersatu, maka aku lebih memilih ibadah saja. Fal jawabu, ya, maka jawaban kita adalah
anna la naqul inna tijarah la turadu li dzatiha bal lil istighna 'anin nas. Kita tidak pernah berkata bahwasanya berdagang itu sebagai tujuan hidup kita, enggak. Jangan sampai kita mencari nafkah, bekerja itu bukan, jangan dijadikan sebagai tujuan hidup kita, Pak. Ya. Balil istighna 'anin nas, namun kita cari duit, berdagang, mencari nafkah dan yang lainnya itu supaya kita tidak minta-minta kepada apa? Manusia, kata beliau. Wa igna'il a'ilah, demikian pula supaya kita mencukupi keluarga kita. Wa ifadatil fadli 'alal ikhwan, demikian pula kalau ada kelebihan kita bisa bantu teman-teman yang mereka membutuhkan bantuan. Fa amma in kana al maqsudu nafsal mali wa jam'ahu. Tapi kalau ternyata kamu mencari nafkah itu bekerja, berbisnis dan yang lainnya, tujuan utama kamu adalah hanya sebatas untuk mengumpulkan duit. Tujuannya hanya untuk apa? Ngumpulin duit. Cuma mau pengen jadi orang kaya saja. Wa tafakhur, bahkan berbangga-bangga dengan banyaknya harta, wa nahwa dzalik dan sebagainya, fahuwa madmum, maka yang seperti ini tercela. Makanya kita apa? Kalau kita cari nafkah, kalau kita mau dagang, niat sebelum kita berdagang atau cari nafkah ini harus diluruskan dulu nih. Saya cari nafkah ini tujuannya apa sih? Kalau tujuannya saya pengen jadi orang kaya, biar saya bisa jalan-jalan ke sana kemari, biar saya bisa senang-senang, nah, nggak bagus. Niat seperti ini nggak bagus. Jadi gimana dong niatnya? Niatnya saya mencari nafkah ini pertama untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, supaya saya tidak minta-minta ke orang. Yang ketiga, supaya saya bisa bersedekah, bantu orang-orang yang susah, membantu dakwah dan yang lainnya. Nah kayak gini, Pak. Jadi kalau kita mencari nafkah itu niatkan seperti itu. Ya. Waliyakunil aqdul ladzi bihil iktisab jami'an li umurin arba'ah. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya, hendaklah akad jual beli kita, ya, untuk kita mencari nafkah itu terpenuhi padanya 4 perkara. Ya. Usaha kita, semua yang sifatnya usaha buat kita mencari pencaharian kita, hendaknya kata beliau terpenuhi padanya 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pernah as-sihhah, sah. Ya. Yang kedua apa? Al-adlu, adil, tidak zolim. Yang ketiga apa? Al-ihsan, berbuat ihsan. Dan yang keempat apa? Asy-syafaqah 'ala din, yaitu mengkhawatirkan agama. Mengkhawatirkan apa? Agama. Kemudian beliau akan membahas satu persatu nih, Pak. Jadi kata beliau, ya, usaha yang kita berusaha padanya untuk mencari pekerjaan dan mencari nafkah itu harus terpenuhi pada 4 perkara tadi. Yang pertama tadi apa, Pak? Sah. Kata beliau, al-amrul awwal, pertama yaitu as-sihhah. Fa in kana al-'aqdu bai'an falahu 3 arkan. Kalau akad itu berupa jual beli, maka harus terpenuhi padanya 3 rukun. Kalau akad itu sifatnya jual beli, maka harus terpenuhi pada apa? Padanya 3 rukun. Apa rukun yang pertama? Al-aqid, orang yang melakukan akad, subjeknya. Wal ma'qud alaih, ya, dan yang diakadkan barangnya. Wal lafdhu, dan lafaz dalam akad. Ini 3 rukun, ya. Dalam jual beli, kata beliau, dalam akad jual beli harus terpenuhi.
Orang yang melakukan akad jual beli siapa? Pembeli dan penjual. Yang kedua, al-ma'qud alaihi, yang diakadkan yaitu barangnya. Dan yang ketiga yaitu lafaznya. Kemudian beliau akan membahas satu persatu ini. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama. Ammal aqidu. Adapun rukun yang pertama yaitu orang yang melakukan akad. Fayam bagi litajiri alla yu'amilal majnun. Orang yang berdagang jangan melayani orang gila. Ya, karena orang gila itu tidak sah akadnya, Pak. Ya. Li'annahu ghairu mukallaf. Kenapa? Karena orang gila itu bukan mukallaf. Fala yasihu bai'uhu, sehingga jual belinya enggak sah. Wala yu'amalul 'abdu illa an ya'lam annahu ma'dzunun lahu. Demikian pula hamba sahaya alias budak. Kalau zaman sekarang enggak ada perbudakan, Pak. Kapan sih disebut budak, Pak, dalam Islam? Hamba sahaya disebut budak dalam Islam kalau terjadi peperangan antara negeri Islam dan negeri apa? Kafir. Kemudian dari kalangan orang kafir ada yang ditawan. Nah, jadilah apa? Tawanan perang. Ghanimah namanya, Pak. Nah, kemudian tawanan perang ini jadi ghanimah, dibagi-bagikan oleh imam jadi budak statusnya, Pak. Statusnya jadi apa? Budak. Di zaman sekarang nggak ada perbudakan. Kenapa? Karena tidak ada peperangan antara negeri Islam dan negeri apa? Kafir. Di zaman sekarang ya negeri-negeri saling berdamai, tidak ada peperangan gitu. Iya. Adanya di zaman sekarang budak letik. Kalau budak secara agama ya nggak ada. Nah, dalam Islam, Pak, budak itu tidak sah muamalahnya. Akad jual belinya nggak sah, kecuali kalau seizin majikannya. Kecuali kalau seizin apa? Majikannya. Wa kadzalika as-sabi la yu'amal illa an yakuna qad adina lahu al-abu aw al-wasi. Demikian pula anak kecil, maka tidak sah muamalahnya kecuali kalau diizinkan oleh orang tuanya atau walinya. Anak kecil itu ada dua keadaan, Pak. Ada anak kecil yang belum mumayyiz, maka akadnya tidak sah secara mutlak. Dan ada anak kecil yang sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz itu biasanya umur 7 tahun ke atas. Maka yang seperti ini sah kalau memang seizin siapa? Ya orang tuanya atau walinya. Ya. Kata beliau, maka anak kecil kalau memang diizinkan oleh orang tuanya atau walinya, sah, boleh, muamalahnya sah akadnya. Fayasiru bimanzilatil abdil ma'dzunillah, karena kedudukannya sama dengan hamba sahaya yang diizinkan oleh majikannya. Wa 'inda Syafi'i la tasihhu uqudus sabi, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad jual beli anak kecil itu tidak sah. Wa muamalatul a'ma indana sahihah, dan jual beli orang buta menurut pendapat kami sah juga. Ya, walaupun nggak bisa lihat, namun dikabarkan oleh orang yang terpercaya. Ya, yasihu bai'uhu wa syira'uhu, orang buta boleh, sah, nggak masalah jual belinya, kata beliau. Wa 'inda Syafi'i la tasih, sementara Imam Syafi'i memandang orang buta juga tidak sah. Artinya terjadi khilaf para ulama tentang jual belinya orang buta. Dan penulis buku ini yaitu ya Imam Ghazali, itu Imam Ibnu Qudamah, Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, dan itu beliau adalah di atas mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kata beliau, wa amma dhalamatu, adapun orang-orang yang zalim, wa man aktsaru ammalihi haramun, demikian pula orang yang kebanyakan duitnya haram.
fala yanbaghi an yu'amal illa fi syai'in yu'raf anna 'ainahu halal. Maka tidak selayaknya untuk bermuamalah dengan orang seperti ini, kecuali kalau kita bisa pastikan bahwa hartanya dia berasal dari yang halal. Artinya apa? Kalau misalnya kita tahu nih orang ini penghasilannya apa? Haram. Lalu kemudian dia datang mau beli baju kita, kata beliau yang sebagusnya nggak usah diterima. Kenapa? Karena penghasilannya apa? Haram. Demikian pula orang yang kebanyakan penghasilannya apa? Haram. Tapi ini ingat, ini masalah khilafiyah juga ya. Iya. Nah, ini yang berhubungan dengan rukun yang pertama, yaitu orang yang melakukan akad, itu penjual dan pembeli, saudaraku sekalian. Ar-ruknu tsani, kata beliau, rukun yang kedua, al-ma'qud alaih, yaitu yang diakadkan, yaitu hartanya. Wa huwal malul maqsudu ya naqluhu, yaitu harta yang memang itu tujuan maksud yang diinginkan dari jual beli. Wala yajuzu bai'ul kalbi, maka tidak boleh jual beli anjing. Kenapa? Li'annahu najisul ain, karena najis ainnya. Berarti semua yang sifatnya najis tidak boleh belikan. Ya. Fa amal baghlu wal himaru fayajuzu bai'uhuma. Adapun bighal dan keledai boleh dijual belikan. Padahal keledai haram tidak dimakan, Pak. Haram. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk menjual beli apa? Keledai, karena tujuan dari keledai adalah untuk dijadikan sebagai apa? Kendaraan, Pak. Kita membutuhkan ya tenaga keledai tersebut, baik untuk kendaraan atau untuk mengangkut barang dan yang lainnya. Iya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berkendaraan dengan keledai. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, itu menunjukkan bahwa kulit keledai demikian pula keringatnya tidak najis. Ya. Kata beliau, sawa'un qulna innahuma tahirani aw najisani. Baik atas pendapat yang mengatakan keledai itu najis ataupun keledai itu suci, karena ada dua pendapat, apakah keledai itu najis atau apa? Suci. Sebagian mengatakan keledai itu najis. Iya. Kenapa? Karena adanya hadis yang melarang untuk memakan daging keledai, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata mereka, atas dasar itu semua binatang, karena dia itu adalah binatang yang tidak halal dagingnya, berarti kotorannya najis. Sementara sebagian ulama mengatakan apa? Keledai tidak najis. Kenapa? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah biasa dengan apa? Berkendaraan dengan keledai. Dan yang namanya mereka punya keledai di rumah pasti tidak lepas dari kotorannya, tidak lepas dari kencingnya, tidak lepas dari apa? Keringatnya. Kalaulah kata mereka najis, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Tentu juga para sahabat juga ya akan menyuruh untuk mencucinya kalau kena. Sementara saat itu keledai itu adalah binatang yang dibutuhkan sekali, Pak, untuk apa? Membawa barang, untuk kendaraan, sesuatu yang ta'ummu bil balwa, sulit untuk dihindari. Dan terkadang, Pak, dalam kaidah usul fikih ya, sesuatu yang sifatnya sulit dihindari itu mendatangkan kemudahan. Mendatangkan apa? Kemudahan. Seperti halnya kucing. Nabi mengatakan tentang kucing apa? Innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis. Kenapa Nabi mengatakan kucing tidak najis? Nabi memberikan alasannya, innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing itu biasa berkeliling di antara kita, Pak. Maksudnya gimana? Artinya kita sulit untuk menghindar dari apa? Kucing.
Maka Nabi mengatakan kucing tidak najis. Ya, karena sulitnya kita untuk menghindar. Demikian pula keledai. Ini perselisihan para ulama ya tentang masalah itu. Baik, kita lanjutkan. Wala yajuzu bai'ul hasyarat. Dan tidak boleh jual beli hasyarat. Apa hasyarat itu? Hasyarat itu kayak semut gitu, Pak. Kayak jangkrik. Apa? Serangga, iya. Tidak boleh kata beliau jual beli serangga. Berarti yang sifatnya serangga dalam Islam nggak boleh. Ya dilarang. Kata beliau, wala bai'ul 'ud wal mizmar. Dan tidak boleh jual beli apa? 'ud dan mizmar. 'ud itu apa namanya? Gitar. Demikian pula seruling, alat-alat musik, Pak. Nggak boleh jual beli alat-alat musik. Kenapa alat musik haram dalam Islam? Dalil tentang keharaman alat musik jelas tegas, sudah. Ya. Waswar, demikian pula menjual gambar-gambar yang bernyawa. Kadang ya sebagian seniman bikin gambar orang, gambar kuda dan yang lainnya. Ini tidak boleh dijual beli, kan nggak boleh. Kalau gambarnya gambar pohon, gambar gunung, mungkin yang seperti itu masih boleh, Pak. Ya. Waswar al-masnu'ah min at-tin wa nahwi. Itu patung-patung yang terbuat dari tanah liat tidak boleh diperjualbelikan. Wala yajuzu bai'u ma la yaqdir ala taslimihi hissan wala syar'an. Dan tidak boleh jual beli sesuatu yang sulit untuk diserahkan. Misal antum bilang ke teman, saya mau jual burung saya, tapi burung saya lepas entah kemana. Fadol, itu mau beli, tapi cari sendiri ya. Ya nggak boleh seperti ini. Saya punya ikan hias, cuman lepas di sungai. Ya. Yang seperti ini nggak mungkin untuk diserahkan, Pak. Maka sesuatu yang tidak mungkin bisa diserahkan tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Hissan wala syar'an, baik sifatnya his ataupun syariat. Adapun yang his yang dapat kita ya apa namanya dipanca indrai gitu loh. Seperti burung yang ada di udara yang terbang dan lepas. Wal abdul abik, atau hamba sahaya yang lari dari tuannya. Wa amma syar'u, adapun secara syariat kal marhun, ya, yaitu barang yang sedang digadaikan, tidak boleh dijual juga. Antum sedang menggadaikan barang antum ke orang lain gara-gara antum minjem sama orang tersebut. Tahu-tahu antum mau jual tuh barang yang sudah antum gadaikan ke orang, saya jual, tidak boleh. Kenapa? Karena barang ini berhubungan dengan siapa? Hak orang yang kita pinjam uangnya. Dimana kalau kita tidak membayar, maka dia boleh menjual barang gadaian tersebut. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga itu al-lafdhu, lafaz. Lafaz jual beli. Wa huwal ijab wal qabul, yaitu ijab kabul. Ijab kabul dalam jual beli, Pak. Fa in taqaddama al-qabulu lil ijabi lam yasih fi ihdar riwayatain. Kalau ada qabul lebih dulu daripada ijab, belum ijab udah qabul, saya terima belum ijab, ya. Kalau ijab kan saya beli barangnya, ini belum dia bilang beli udah saya terima, Pak. Ya, sah nggak seperti ini? Qabul
sebelum apa? Ijab. Maka ya menurut salah satu riwayat Imam Ahmad kata beliau tidak sah. Tapi dalam riwayat yang lain kata Imam Ahmad sah. Sawa'un kana bilafdzil madhi atau bilafdzit talab, baik itu dengan fi'il madhi past tense atau dengan sifatnya permintaan. Fa in tabayya'a bil mu'athah fa dhahiru kalami Ahmad sihhatul bai'. Dan kalau jual belinya sifatnya mu'athah, mu'athah itu tanpa bicara apa? Misalnya antum beli sama penjual kelontong ya, ambil sekilo dikasih, dikilo sama dia, dibayar, diterima sama itunya, udah selesai tanpa ada bicara. Sah nggak seperti ini? Ikhtilaf para ulama. Pendapat yang rajih wallahu a'lam bahwa sah seperti ini, Pak. Ya, kayak antum mau beli minuman di mesin, Pak. Saya dulu waktu Saudi itu ya, sering mau beli minuman, ada macam-macam, ada apa namanya, macam-macam lah gitu. Masukin 1 real, tinggal pilih mana yang mau diminum, pencet deh, klik keluar, luk. Nggak ada akad jual beli, nggak ada lafaz maksudnya dengan mesin, Pak. Atas pendapat yang mengatakan bahwa jual beli mu'athah itu tidak sah, maka jual beli dengan mesin tidak sah. Tapi atas pendapat yang mengatakan bahwa jual beli mu'athah sah, maka jual beli dengan mesin sah, nggak masalah. Dan itu pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Iya. Cuma saya pernah, Pak, di Mekah itu, Pak. Mungkin orang kampung kali ya, nggak tahu ya. Dia mau mie haus, pengen minum, beli. Ya, waduh, ngeliatin gimana caranya, dimasukin duit, pilih set gitu kan. Dia masukin duit 50 real, Pak. Dia kira bisa kembaliin gitu. Masukin 50 real, pencet ini keluar 50, wah kembaliin wah gitu. Ya Allah. Makanya kita bilang, Bu, ini nggak bisa kayak gini, kasihan ya. Dia kira bisa ngembaliin. Itu anekdot aja, Pak. Kita lanjutkan ya, akhi. Wa qala Qadhi Abu Ya'la, berkata Qadhi Abu Ya'la, la yasihu dzalika illa fil asya'il yasirah. Jual beli mu'athah. Mu'athah itu tadi, Pak, jual beli tanpa apa? Ijab kabul, tanpa ada kita ngomong saya beli ini. Kan ijab kabul kan ini, Pak saya beli HP-nya ya. Ya, saya terima. Misalnya uangnya ini uangnya, baik saya terima. Berarti ada ijab dan kabul. Ya. Nah, Al-Qadhi Abu Ya'la tengah-tengah, beliau mengatakan apa? Bahwa jual beli mu'athah seperti itu tidak sah kecuali kalau itu untuk jual beli yang sifatnya enggak besar jumlahnya, Pak. Tapi sedikit saja. Tapi kalau jual beli yang sifatnya besar kayak jual beli kendaraan yang harganya ratusan juta misalnya, maka harus ada ijab dan kabul, kata Abu Ya'la, Al-Qadhi Abu Ya'la. Lalu Ibnu Qudamah berkata, wahada aslahul aqwal, dan ini pendapat yang paling bagus. Ya, tengah-tengah. A'ni an takuna al-mu'athatu fil asya'il muhaqqarah dunan nafisah, yaitu bahwa jual beli mu'athah tersebut boleh kalau memang jual beli untuk hal-hal yang sepele. Adapun kalau jual beli barang-barang yang mahal kayak mobil, rumah yang sifatnya memang mewah, maka kata beliau harus dengan ijab dan kabul. Ya. Lijaryanil adati bidzalik. Karena untuk hal-hal yang sepele secara kebiasaan masyarakat juga biasa dengan jual beli mu'athah seperti itu. Enggak masalah. Wa yanbaghi min tariqil wara' ala yatrukal ijab wal qabul yakhruj an syubhatil khilaf. Dan lebih wara' tentunya untuk ya sifatnya barang-barang yang
sepele pun kalau bisa ijab dan kabul, supaya kata beliau kita keluar dari perselisihan para ulama. Ya, walaupun yang rajih sudah kita sebutkan bahwa jual beli mu'atalah enggak masalah, ya. Kemudian kata beliau, waqad syaddada Allah Ta'ala fi amri riba, dan Allah sangat keras sekali melarang riba. Hati-hati dengan riba loh, Pak. Karena orang yang riba itu Allah mengumumkan perang dengan dia. Tidak ada, Pak, dosa yang Allah sebutkan bahwa pelakunya mengumumkan perang dengan Allah kecuali siapa? Pelaku riba. Allah mengatakan apa? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak tinggalkan riba, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ngeri, Pak. Perangnya melawan Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah. Maka dari itu ya akal Islam, riba ini jangan dianggap sepele. Dan di dalam hadis yang antum semua sudah tahu, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa 1 dirham riba itu sama dengan 36 kali berzina. Hati-hati saudara. Iya. Ini akhi, fayambagi an yahdhar minal wuqu'i fih, maka hendaknya kita waspada, jangan sampai jatuh kepada apa? Riba, Pak. Dengan cara apa? Wajib kita belajar riba. Apa itu riba? Macam-macamnya, bentuk-bentuknya, supaya kita paham. Nah, banyak orang terkadang ya, Pak, ya, dalam masalah gadai sawah itu banyak terjadi riba, Pak. Ada petani menggadaikan sawahnya ke antum. Petani misalnya minjem duit 10 juta ke antum, terus dia gadaikan sawahnya ke antum. Nah, terus setiap panen padinya antum ambilin. Akhirnya apa? Ketika perjanjiannya 10 juta dikembalikan setahunnya akan datang, antum sudah dapat keuntungan 10 juta plus hasil panen. Ini jelas riba kata para ulama. Iya. Dan banyak lagi warna-warni riba dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian. Kata beliau, wa huwa qisman, dan riba itu ada 2 macam. Riba al-fadl, yang pertama riba al-fadl. Riba fadl ini, Pak, biasanya riba dalam jual beli. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, syair dengan syair, bur dengan bur, garam dengan garam, mislan bimislin, wayadan biyadin. Harus satu timbangan dan harus cash waktu itu juga. Iya. Artinya kalau antum beli emas dengan dibayar emas, harus satu timbangan, tidak boleh beda timbangan, dan harus dibayar waktu itu juga. Kalau ada kelebihan, maka pada waktu itu ini disebut dengan riba. Riba ini disebut dengan riba fadl, riba kelebihan. Ya. Yang kedua riba nasi'ah, dan riba nasi'ah itu biasanya terjadi pada hutang piutang. Dari kata nasi'ah, nasi'ah itu artinya tempo, diundurkan. Ya. Nah, ini riba nasi'ah juga banyak, Pak. Ya udah, saya utangin kamu ya, tapi harus bayar. Saya utangin sama kamu 10 juta, tapi bayarnya wajib 12 juta. Berarti 2 juta ini riba nih, Pak. Atau yang kedua, yaudah saya kasih utangi deh kamu deh ini 10 juta, tapi nanti ya dibayar 3 bulan lagi ya. Baik, 3 bulan lagi. Nanti kalau 3 bulan lagi ternyata udah selesai 3 bulan, lalu kamu bilang kepada dia, kalau kamu nggak bayar, ya, kamu harus bayar denda. Kamu harus bayar apa? Denda. Nggak apa-apa deh,
saya kasih tempo lagi 3 bulan yang lagi, tapi ada tambahan. Ada apa? Tambahan. Semakin dia nggak bayar, semakin besar tuh Pak tambahannya Pak. Ini kalau nggak salah sistem kartu kredit begini Pak. Semakin nggak bayar, semakin tambah lagi tuh dendanya tuh. Jelas ini riba. Ribanya disebut dengan riba nasi'ah. Fayambaghi an yu'raf dzalik. Fayambaghi an ya'rifa dzalik, maka hendaknya seorang muslim mengenal ini, tahu tentang riba dan warna-warninya. Wa ma yajri fihi riba, dan apa saja yang ada yang terjadi padanya riba, apa saja kita harus pelajari Pak. Masalah uang misalnya Pak. Uang termasuk barang riba tidak? Masuk. Karena dikiaskan kepada emas dan perak. Karena emas dan perak itu ya ilatnya samaniyah atas pendapat yang paling kuat. Sehingga dikiaskan padanya uang. Ya. Cuma terjadi khilaf. Kalau misalnya kita beli uang logam misalnya uang logam seharga 5.000. Dibeli sama kita dengan uang apa sih? Kertas seharga 10.000, boleh apa enggak? Khilaf menjadi 2 pendapat. Sebagian mengatakan boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena berbeda jenis. Satu jenisnya tembaga, yang satu jenisnya apa? Kertas. Sebagian lagi mengatakan enggak boleh. Kenapa? Karena sama-sama uang, enggak ada bedanya. Iya. Khilaf para ulama tentang masalah itu babnya bab fikih, bukan bab sekarang, karena zaman sekarang ini beliau akan membahas tentang yang berhubungan dengan apa? Adab-adabnya saja. Ya. Wa yahtaju aidan an ya'rifa syurutas salam. Dan juga harus paham kita syarat-syarat jual beli salam. Jual beli salam itu Pak, duit dulu, barangnya nanti. Kebalikan jual kredit ya. Kalau kredit itu barang dulu, duitnya nanti. Paham tidak? Kalau salam kebalikan, barang duit dulu, barangnya apa? Nanti. Biasanya itu berlaku untuk pemesanan barang. Ya. Nah, kita harus paham tuh syarat-syarat salam itu apa saja. Itu adanya di bab fikih ya, dalam kitab-kitab fikih. Wal ijarah, demikian pula kita harus tahu syarat-syarat apa ijarah, pinjam meminjam. Apa sewa menyewa, maaf, al ijarah itu sewa menyewa. Wal mudharabah, demikian pula apa syaratnya mudharabah, bagi hasil. Ya. Ada sebagian teman, Pak, saking enggak pahamnya mudharabah ya. Si A, dia punya teman si A ngasih modal, nih saya modali kamu untuk bikin apa? Usaha, tapi kita bagi hasil ya. Punya si B ini yang menjalankan usaha Pak. Si ikhwan ini yang menjalankan usaha, ternyata usahanya berhasil Pak, besar lah. Akhirnya si B ada pikiran jahat, gimana caranya supaya usaha ini jadi milik saya semuanya. Akhirnya dia datang ke si A, ini saya akan kembalikan modal kamu seluruhnya, nih. Kemudian dia ambil usahanya tuh, tokonya, barangnya dan yang lainnya. Ini maling nih Pak. Karena dalam Islam ya, kalau mudharabah, pemilik usaha itu adalah pemilik modal. Adapun yang melakukan usaha, dia hanya sebatas bekerja sama saja. Berarti perlu pemilik utama usaha itu adalah pemilik modal. Beda dengan musyarakah. Kalau syirkah, kalau syirkah kan dua-duanya keluar apa? Modal, sehingga menjadi milik bersama. Kalau ini enggak, yang satu punya modal 100% dari dia cuma menjalankan saja. Tahu-tahu dia mau ngambil hak alih semuanya. Ditendang itu pemilik modal, perampok. Ya. Seperti ini haram ya akal Islam. Kenapa? Enggak pernah belajar hakikat mudharabah. Makanya di zaman Umar bin Khattab tidak boleh ada yang masuk pasar kecuali orang yang sudah paham fikih jual beli. Tidak boleh. Kenapa? Karena fikih jual beli itu adalah fikih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fikih jual beli. Fikih jual beli itu adalah fikih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fikih jual beli itu adalah fikih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fikih jual beli itu adalah fikih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Kalau nggak paham fikih jual beli, nggak boleh masuk ke pasar sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagusnya memang di pasar tuh begitu, Pak. Antum bikin pasar sunnah, setiap ada yang mau jualan tes dulu tuh. Nah, kamu syarat jual beli apa? Riba apa? Kalau nggak pernah paham nggak boleh masuk sini. Ya. Kursus sana dulu, kursus jual beli sono. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini perkara yang pertama, yaitu keabsahan dalam akad. Sekarang yang kedua yaitu al-amru tsani al-adlu. Perkara yang kedua yaitu adil dan tidak zalim. Wajtinabu dzulmi fil muamalah, dan menjauhi perbuatan zalim dalam bermuamalah. Wa na'ni bidzulmi ma yatadarrar bihil ghair. Yang dimaksud dengan zalim di sini itu sesuatu yang merugikan orang lain. Ya. Wa huwa yanqasimu ila ma ya'ummu dararuhu wa ma yakhus. Dan ini ada dua macam. Ada yang mudaratnya umum dan ada yang mudaratnya khusus. Ada yang mudaratnya apa? Umum, dan ada yang mudaratnya khusus. Adapun yang pertama, yaitu yang mudaratnya umum, apa itu? Al-ihtikar. Ihtikar itu beli barang biar di pasar jarang. Nimbun namanya, Pak. Misalnya minyak goreng nih, dibeli semuanya. Akhirnya supaya apa? Supaya ketika di pasar jarang, akhirnya apa? Mau tidak mau, kalau sudah jarang, biasanya nilainya melambung, nggak, Pak? Harganya melambung, sengaja. Nah, ketika harganya melambung, baru dijual. Hukumnya apa? Haram. Namun dikecualikan oleh para ulama, ya, untuk barang-barang yang itu bukan kebutuhan manusia. Yang diharamkan itu khusus untuk barang-barang yang sifatnya memang sangat dibutuhkan oleh manusia, kayak sembako dan yang lainnya, nggak boleh. Tapi kalau barang-barang yang sifatnya manusia tidak banyak butuh, ya, menimbul hal seperti itu, silahkan saja, nggak apa-apa, karena tidak memberikan mudarat banyak kepada manusia. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, al-awwal yang mudaratnya umum, yaitu al-ihtikar, yaitu menimbun barang. Wa huwa manhiyun anhu lima fihi min ghala'is si'r wa tadyiqil aqwati 'alan nas. Itu dilarang karena membuat harganya menjadi apa? Tinggi dan menyusahkan orang untuk mencari bahan-bahan pokok itu. Iya. Wasifatuhu, dan sifatnya, an yastakthir min ibtiya'il ghalat yaminal ghala wa yatarabbas biha ziyadatal as'ar. Itu dengan cara menimbun, membeli semuanya barang-barang yang memang dibutuhkan orang itu, kemudian dia tunggu sampai apa? Ya, mahal dulu. Baru kemudian dia jual. Ya. Ini seperti ini nggak boleh, Pak. Al-qismu tsani, yang kedua, yaitu ma yakhussu dararuhu. Yang mudaratnya enggak sifatnya umum, tapi khusus saja. Yang mudaratnya sifatnya apa? Khusus. Ya. Nahwa an yuthni 'ala sil'ah bima laysa fiha. Contoh, kata beliau. Penjual memuji-muji barangnya berlebih-lebihan, padahal enggak. Ini barangnya mantep loh, Pak. Barangnya gini, padahal enggak. Aw yaktum ba'dha uyubiha, atau menyembunyikan sebagian aib barangnya. Fayadhuru bidzalikal mushtari, sehingga memberikan mudarat untuk si pembelinya saja. Berarti mudaratnya khusus buat pembeli saja, tidak umum untuk seluruh manusia. Kalau yang tadi kan memang umum untuk manusia, Pak.
Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang berbuat curang kepada kami, maka bukanlah ia termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, Pak, ya, beliau ucapkan gara-garanya apa? Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang yang menjual gandum. Dan kelihatan di atas gandumnya bagus. Lalu malaikat Jibril memberitahu bahwa di bawah gandum itu basah. Maka Nabi pun memasukkan tangannya ke dalam gandum. Ternyata yang di bawah basah. Kemudian Nabi bersabda, "Kenapa kamu tidak jadikan yang basah itu di atas?" Artinya kamu beritahu ini ada aibnya loh. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mencurangi kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Kata beliau, wa'lam annal ghisya haramun fil buyu'. Ketahuilah bahwa curang itu haram dalam jual beli. Wa fis sina'at, demikian pula dalam produksi. Iya. Wa qasu'ila al-Imam Ahmad an raf'is thawbi hatta la yabin. Faqala la yajuz liman yabi'ahu an yukhfiyahu. Imam Ahmad ditanya tentang pakaian yang dilipat supaya tidak terlihat aibnya. Maka Imam Ahmad mengatakan tidak boleh dijual sampai betul-betul diperlihatkan aibnya apa. Terkadang kan ada pakaian sengaja Pak disembunyikan apa? Aibnya, dilipat. Diperlihatkan dulu yang bagus nih Pak ya. Ambil yang lain. Ini Pak yang baru aja teh. Tanpa dibuka dulu lagi. Nggak boleh, harus diperiksa dulu. Ya. Makanya kalau pembeli minta izin, "Pak, boleh nggak saya buka untuk saya lihat ada aib apa tidak?" Si penjual nggak boleh melarang. Silakan, Pak. Ya, saya pernah, Pak, beli COD. Pas dia datang, saya bilang, "Pak, maaf, saya mau buka dulu, Pak." "Oh, nggak boleh, Pak. Saya nggak mau kalau gitu." "Lah Pak, tapi kan Bapak sudah beli." "Tapi kan saya mau lihat dulu benar nggak barangnya sesuai dengan yang digambar. Soalnya tetangga saya, maaf ya Pak ya, dikirimin batu bata Pak," kata saya. "Benar Pak, terjadi seperti itu." "Saya nggak mau dibohongin Pak, buka dulu sekarang." "Oh, nggak bisa Pak." "Ya suruh telepon pemiliknya." "Oh baik Pak, saya telepon." "Jadi gimana Pak? Saya mau dibuka." Sama pemiliknya, "Nggak boleh Pak." "Ya udah, balik lagi sono." "Saya nggak mau," kata saya. Ya, kalau memang mau, kalau dia jujur harusnya ngapain harus melarang dibuka Pak. Kalau memang itu jelas nggak ada aibnya dan yang lainnya, nggak perlu takut harusnya kan. Ini takut untuk dibuka, bahkan nggak boleh dibuka. Ini namanya kucing dalam karung. Bahaya Pak, ya, jual beli seperti itu. Wayam bagi litajir an yuhaqqiqal wazna. Dan penjual ya hendaknya dia benar-benar memperhatikan timbangan. Wala yatakhallas fi hadza hatta yurajjih idza a'ta. Dan usahakan lebihkan kalau dia memberi. Ya. Jangan sampai kurang. Wayan kusu idza akhad. Jangan sampai kemudian mengurang-urangi dalam timbangan, haram dalam Islam. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail, celaka buat mutaffifin itu yang mengurang-urangi timbangan atau meteran. Atau terkadang jual bensin kan pakai apa? Ya. Terkadang sebagian orang yang nggak jujur gitu Pak, itu terkadang nggak sesuai ternyata. Ya, kita beli misalnya 60 liter, ternyata kenyataannya cuma 50 liter misalnya, haram kali. Jadi 10 liternya buat dia tuh ya kecurangan, jelas itu haram. Dan itu subhanallah ya akhwat Islam, terkadang hal seperti ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Wa qad naha 'anil najsh. Nabi juga melarang najsh. Wa huwa an yazida fi sil'ah man la yuridu shira'aha. Yaitu orang yang tidak ingin membeli, nambahin harga barang. Biasanya ini dalam jual beli lelang, Pak. Misalnya antum penjualnya nih, antum sudah kong kali kong sama temen, ente nanti tambahin ya. Ayo siapa yang berani 100.000? Temannya bilang, saya 110 Pak. Padahal dia tidak ada niat untuk beli. Dia cuma sebagai pemicu, iya betul, supaya orang bisa nambah lebih dari itu gitu loh. Maka yang seperti ini kecurangan namanya. Haram, itu namanya najis. Ya. Wa naha 'anit tasriyah. Nabi juga melarang tasriyah. Apa itu tasriyah? Tasriyah itu kambing atau sapi, Pak, yang susunya ditahan beberapa hari biar kelihatan gede. Sehingga si pembeli menganggap, wah ini banyak nih susunya nih. Pas sudah dibeli, sekali diperas langsung habis, nggak keluar lagi, tertipu dia. Maka Nabi SAW mengatakan, ya siapa yang tertipu seperti itu, boleh dia mengembalikan kambingnya dengan ditambah satu sok kurma. Kenapa? Karena dia sudah mengambil susunya tadi, diganti dengan satu sok kurma. Ya. Demikian ayol ikhwah azani Allah wa yakum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, setelah Ramadan, karena bulan depan dah Ramadan. Insyaallah setelah Ramadan di bulan Mei. Ya, biasanya kalau Ramadan libur, Pak. Silakan Bapak atau Ibu ada yang mau nanya. Tapi pertanyaannya jangan susah-susah ya, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas, Pak. Buku antik. Buku yang berharga ya, Pak. Iya. Ini Pak, saya jawab dari dua sisi ya. Sisi yang pertama, buku tersebut berbicara tentang apa? Kalau isi buku itu sesuatu yang bertabrakan dengan syariat, tidak boleh dijual. Ya. Tapi kalau isi buku tersebut memang hal-hal yang bermanfaat untuk manusia dan tidak bertabrakan dengan syariat, silahkan dijual. Berarti masuk yang kedua, tentang masalah menjual barang dengan mengambil keuntungan yang sangat besar, boleh atau tidak? Ketahuilah saudaraku, dalam Islam tidak ada dalil yang menentukan keuntungan harus berapa. Namun itu dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada apa? Uruf, kebiasaan di masyarakat. Dan Islam sangat menganjurkan untuk memberikan kemudahan. Rasulullah SAW sabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Apa maksudnya mudah dalam menjual? Karena sebagian ulama artinya tidak memberikan keuntungan yang sangat besar sehingga menyusahkan orang. Apa maksudnya mudah dalam membeli? Tidak nawar sampai
nyekik pembeli. Nah, sebagian pembeli itu Pak nawarnya nyekik Pak. Ya. Nah, kalau misalnya sebuah uruf dalam sebuah kebiasaan Pak di masyarakat, bahwa barang itu memang udah biasa ngambil keuntungan tuh sampai bisa 100 bahkan 200 bahkan sampai 500 kali lipat, dan itu sudah biasa di masyarakat Pak. Kalau memang di masyarakat sudah menjadi sebuah kebiasaan seperti itu, ya nggak masalah, nggak apa-apa, karena kaidah usul fikih mengatakan al-adatu muhakkamah, adat istiadat yang tidak bertabrakan dengan syariat itu boleh jadi hukum, nggak apa-apa, selama tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Maka biasanya barang-barang antik yang orang biasanya pencarinya juga sebetulnya juga jarang Pak. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang senang barang antik itu Pak. Maka yang seperti ini ya karena tidak ada dalil yang melarang tentang hal itu, ya boleh-boleh saja, silahkan. Cuman masalahnya Pak, kembali apa manfaatnya untuk hidup kita kalau bagi mereka yang membeli misalnya. Kalau misalnya buku-buku yang sifatnya bermanfaat dan sangat Masya Allah di dalam buku ini antik dalam artian ini jarang orang punya dan di situ terdapat banyak manfaatnya, oh bagus, silakan beli aja. Apalagi ilmu itu mahal Pak. Para ulama di Saudi itu Pak berani membeli manuskrip ulama yang umurnya sudah ratusan tahun bahkan lebih dari itu, dengan uang yang sangat mahal. Berani mereka. Demi apa? Demi untuk menjaga ilmu. Mereka terkadang mendapatkan manuskrip buku ulama itu, menemukannya sampai ke Jerman, sampai ke Amerika. Dan mereka harus bayar mahal demi untuk mendapatkan manuskrip itu. Itu diperbolehkan oleh para ulama, enggak masalah. Ya Allah a'lam. Ya, kalau dengan si izin pemilik tanah nggak apa-apa. Misalnya si A mau jual tanahnya, datanglah si maklar ke si A, Pak mau saya cariin lawannya nggak? Oh ya udah nggak apa-apa, tapi buat saya sekian persen ya Pak ya. Maksudnya saya pengen sekian. Lalu si A setuju, ya udah nggak apa-apa. Atau misalnya si A bilang, Pak, saya mau jualkan punya Bapak, tapi saya ngambil keuntungan, nggak apa-apa Pak. Silakan, nggak apa-apa. Maka kalau si penjual, si pemilik barang mengizinkan, boleh, nggak apa-apa. Ya seperti ini halal. Kenapa? Karena ini wakalah namanya Pak. Ya menjadi wakil buat siapa? Si pemilik. Ya demikian. Ya rekomendasi untuk belajar muamalah yang paling bagus ya Ustadz Erwandi. Ya, demikian pula Ustadz Amin Nurbaiz. Demikian pula Ustadz Musyafa Ad-Darini, Ustadz Arifin Badri. Mereka itu Masya Allah, ya, orang-orang yang memang sangat paham tentang bab muamalah. Terutama muamalah yang sifatnya kontemporer. Ya. Karena mereka betul-betul mempelajarinya dan menggalinya sampai mereka bertanya kepada ahli-ahlinya, dan setelah mereka jelas pelajari baru mereka bisa menilai ini halal atau haram. Jadi kalau bab muamalah mereka itu Pak ahlinya, ya. Mana dulu ini? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
utangnya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu misalnya, kemudian terjadi inflasi, ya memang tertentu nilai di zaman dahulu lebih tinggi dibandingkan nilai zaman sekarang, ya kan? Antum utangnya berapa dulu? 1 juta. Mungkin saat di zaman sekarang 1 juta nilainya sama dengan 10 juta misalnya. Apakah dalam membayar hutang berarti saya harus bayar dengan nilai sekarang? Tidak. 1 juta bayar 1 juta walaupun beda nilai. Kenapa? Karena yang namanya hutang piutang itu akad tabarru, akad sosial, bukan akad apa? Ya, muawadhah yang sifatnya ada keuntungan. Maka ya kalau antum berutang 10 juta di zaman dahulu, sekarang pun bayar 10 juta juga. Nggak boleh kemudian nggak bisa. Sebab kalau antum mengambil lebih dari itu riba buat antum. Riba hukumnya. Iya. Pura-pura membeli seakan-akan sudah terjual, itu najis, Pak. Sama dengan najis tadi. Ya, dalam jual beli lelang kong kali kong sama orang, padahal dia tidak niat membeli, cuma pura-pura saja. Nah, itu najis namanya. Tawakal sama Allah, Pak. Ya, yang melakukan perbuatan najis itu. Hah? Misalkan teman kita itu, kita kan jualan online, yang beliau tuh mau beli, cuman kita arahkan ke marketplace supaya kita punya ranking tinggi. Nah kan daripada cash langsung, nah mereka itu nggak keberatan biar membantu penilaian kita di marketplace itu nggak apa-apa. Sebetulnya ya jual beli di marketplace sih boleh-boleh saja ya sebetulnya ya. Walaupun di sana ada hal-hal yang tentunya antum perlu gali lagi, nanti antum lihat ya di fatwanya Ustadz Erwandi dan yang lainnya tentang masalah marketplace dan tetek bengeknya. Di situ dijelaskan. Antum di mana? Di Google. Ya. Adapun secara umum jual beli di marketplace boleh, gak masalah. Ya. Karena apa? Karena pertama, marketplace itu kan menyediakan tempat untuk kita berjual beli barang-barang kita kan. Cuman ketika kita ini ya nanti si pemilik marketplace akan apa? Memberitahu kan kepada kita bahwasanya ada yang beli itu. Akhirnya kemudian kirim dulu ke marketplace duitnya, kemudian antum berbagi keuntungan dengan marketplace kan. Begitu kan? Jadi maksudnya kalau misalkan kita biasanya offline gitu. Iya. Iya tadi hukum jual beli di marketplace nggak apa-apa. Iya. Iya nggak masalah. Tapi kalau misalnya antum mau lebih selamat dan antum lebih bersih dari syubhat, mendingan langsung aja offline. Oh iya Ustaz, yang tadi kan ada yang kata Ustaz itu barang-barang pokok tidak boleh ditimbun. Betul. Nah kalau misalkan barang-barangnya yang umum, misal kayak HP, tapi dia lebih hype gitu di kalangan masyarakat, itu kan bukan barang pokok. Gimana kalau kita menimbun dan menjualnya kan kita ya di pasar udah nggak ada, naik harga berjual. Semua barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak boleh ditimbun. Walaupun bukan barang pokok. Iya, walaupun bukan barang toko tapi sangat dibutuhkan. Sehingga hukumnya sama dengan hukum barang pokok yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Adapun kalau itu tidak dibutuhkan banget,
Maka yang seperti ini nggak masalah, karena tidak menimbulkan mudarat apa-apa. Ya, cuma sekarang jadi masalah. Kalau HP ditimbun, ya, kan masih banyak produk-produk yang lain. Masih banyak produk-produk yang lain, dan biasanya ya penimbunan HP juga nggak bakalan disetujui oleh perusahaannya, karena itu merugikan mereka. Ya. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, gimana tuh Ustaz? Memang pada asalnya barang yang sudah kita ijab qabul tuh sudah wajib dibeli, Pak. Udah kita ijab qabul, sudah kita berpisah, ya pada asalnya sebetulnya nggak boleh dikembalikan. Tapi kalau misalnya si penjual menerima, misalnya si A beli dari si B, setelah beli esok harinya datanglah si A ke si B, Pak, nggak jadi deh Pak, setelah saya pikirkan saya nggak jadi beli. Maka dianjurkan sekali dalam syariat si B untuk menerima apa? Iqalah, pembatalan penjualan, pembelian. Tapi itu sebatas anjuran, tidak wajib. Kalau misalnya si penjual mengatakan, maaf Pak, karena Bapak saya tidak menerima, ya, karena kan barangnya nggak ada aibnya Pak, dan Bapak sudah lihat juga barangnya tidak ada aib, tidak ada cacat dan yang lainnya, dan Bapak sudah beli. Kemudian sekarang tiba-tiba Bapak mengatakan saya nggak jadi beli deh, maaf Pak, saya nggak nerima. Itu terserah antum. Tapi kalau misalnya antum menerima, ya udah nggak apa-apa, maka itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ada hadis, namun saya lupa lafadznya itu. Bagaimana hukumnya suami menyuruh istrinya bekerja? Waduh, ini suami dayus ini Pak. Kecuali kalau suaminya nggak bisa kerja lagi karena lumpuh misalnya, atau karena sakit yang nggak mungkin sembuh misalnya. Adapun suaminya sehat walafiat, kuat, kemudian dia nyuruh istrinya kerja, la ilaha illallah. Sementara Allah mengatakan apa? Waqarna fi buyutikunna, wahai wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan Allah mewajibkan para laki-laki untuk mencari nafkah. Allah tidak pernah mewajibkan wanita mencari nafkah. Ya. Maka sungguh memalukan laki-laki yang menyuruh istrinya apa? Kerja. Wallahi akhul Islam, ini laki-laki yang nggak punya tanggung jawab. Ini laki-laki yang nggak punya cemburu, istrinya keluar rumah campur baur dengan laki-laki yang lain. La haula wala quwata illa billah. Ya, seharusnya kamu sebagai seorang suami bilang, mah, selama saya masih bisa kerja, kamu di rumah aja udah, tenang. Didik anak-anak. Ya. Demikian ya. Kalau kita kontrak kerja misalnya 1 tahun dan di situ ada syarat tidak boleh menikah selama 1 tahun itu. Qadarullah jodohnya datang. Apakah boleh membatalkan kontrak? Ya. Kalau memang antum takut fitnah, takut jatuh kepada zina, maka yang seperti ini darurat namanya Pak. Maka boleh antum bilang ke perusahaannya, Pak, maaf, karena saya khawatir jatuh kepada zina, saya minta batal kontrak Pak. Ya, karena saya mau menikah. Tapi kalau antum tidak takut terjatuh zina, maka lebih baik antum penuhi syarat tersebut yang sudah antum tangani. Kenapa? Karena Rasul bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu wajib melaksanakan syarat yang sudah disetujui. Ya. Nah, selama 1 tahun di sini tidak boleh menikah. Cuma 1 tahun, tunggu aja 1 tahun. Makanya kalau antum sudah tahu kontraknya 1 tahun, jangan nyari jodoh dulu itu dalam 1 tahun itu. Ya.
Oh ya. Tenaga kerjaan itu tidak boleh melarang karyawan untuk menikah. Nah, di sini ada, masya Allah. Kata karyawan karena menikah itu bisa dibatalkan secara hukum. Masya Allah. Ini ada masukan dari ikhwah bahwa peraturan seperti itu tidak boleh dan bertabrakan dengan undang-undang. Nah, antum berarti bisa laporkan tuh perusahaan itu. Bisa dilaporkan itu, Pak. Ya, alhamdulillah ini ada ikhwan yang masih tahu. Kalau saya nggak tahu sih dalam dunia itu. Bagaimana pendapat Ustadz, zaman sekarang banyak sekali akhwat atau kaum ibu yang rajin berdagang, khususnya melalui media sosial. Padahal kalau dilihat akhwat, ya kita husnudzon aja mereka butuh. Ya, mungkin mereka daripada kerja di perusahaan campur baur laki-laki perempuan, mendingan jual di media apa? Online. Dia cukup di rumah saja, dia bisa melaksanakan kewajiban dia. Ya sudah, dia sambil jualan, nggak masalah, selama tidak melalaikan dia dari apa? Ya, maka dari itu ya kita husnudzon aja. Ini akhwat kayaknya mungkin dia lagi butuh, nggak punya suami, atau punya suami tapi kekurangan dan yang lainnya, sehingga dia harus terpaksa apa? Jual beli. Ya kita mengatakan ya mungkin dia tidak ingin ya bekerja sehingga campur baur di luar sana, mendingan jual online di rumah. Ya. Jadi antum, yang penting antum belinya, nggak usah mikirin akhwat atau bukannya. Tadi pertanyaannya gini, Ustaz. Di dalam perjanjian kerja memang ada klausul yang tidak boleh melakukan pernikahan. Itu memang klausulnya biasanya ada. Tapi itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya, itu undang-undang pemerintahan. Nah, ketika melanggar klausul itu apakah diperbolehkan atau tidak? Ketika salah satu memang di perjanjian itu ada, tapi sebetulnya itu hanya perjanjian basa-basi, Ustaz. Oh iya. Karena kalaupun komplain, perusahaan juga tidak bisa apa-apa sebetulnya gitu. Nah itu ketika Iya. kita melanggar perjanjian yang sifatnya ada undang-undang di atasnya mengikat, itu kita batalin atau kita abaikan, itu seperti apa, Ustaz? Iya, yang jelas Pak. Ya, pertama ya, bahwa Rasulullah SAW sabda al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu di atas syarat-syarat mereka. Artinya kalau kita sudah setuju syarat-syaratnya dan sudah kita tanda tangani sehingga menjadi sebuah persetujuan, pada asalnya kita wajib melaksanakan syarat itu. Iya. Selama itu syarat tidak memberikan mudarat kepada kita. Adapun kalau syarat itu memberikan mudarat, tidak boleh. Karena Rasulullah sabda la dharara wala dirar, dan selama syarat itu tidak bertabrakan dengan syariat. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah peraturan itu ternyata bertabrakan dengan undang-undang negara misalnya. Sementara dalam Islam kita wajib taat sama pemerintah. Selama itu tidak bertabrakan dengan syariat, dan ini tidak bertabrakan dengan syariat. Berarti ini tidak sesuai dengan undang-undang pemerintah. Kalau gitu jangan diikuti. Ya. Begitu, Pak. Apakah akad jual beli marketplace termasuk mu'attah? Ya, mu'attah itu, Pak. Karena sudah kita sebutkan mu'attah itu tidak ada ijab dan tanpa ada ucapan, hanya sebatas perbuatan saja. Ucapan Luqman Al-Hakim tadi, orang yang fakir itu akan kurang agamanya dan lemah akalnya, apakah ini mutlak? Tidak. Tidak mutlak, Pak. Karena banyak orang fakir juga agamanya kuat, akalnya juga Masya Allah. Ya, karena disertai dengan keimanan kepada Allah yang sangat kuat dan ketakwaan. Ya. Namun biasanya orang-orang yang fakir dan sangat membutuhkan itu terkadang pendek memang akalnya, Pak. Sehingga akhirnya apa? Karena sangat butuhnya, akhirnya dia menghalalkan yang haram. Atau karena ya begitu, karena kebutuhan dia yang sangat butuh. Ya. Seringnya seperti itu. Makanya perkataan Luqman Al-Hakim ini dibawa kepada keseringan begitu. Walaupun tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi kalau antum mau memilih jadi orang fakir juga nggak apa-apa, silakan. Ya.
Asal memang antum kuat gitu loh, sabar dengan kefakiran. Tapi ana yakin tidak ada yang memilih jadi orang apa? Fakir, nggak bakalan ada insya Allah. Meminjam riba karena terpaksa, harus bayar kontrakan. Sebab kalau kami tidak bayar kontrakan, ya kami nggak punya rumah. Ya. Pertama Pak, memang pada asalnya pinjaman riba itu haram. Dan kaidah usul fikih mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Kapan disebut darurat? Kalau memang itu membahayakan 5: agama kita, atau harta kita, atau akal kita, atau jiwa kita, atau keturunan kita, atau yang sesuatu yang sifatnya membahayakan kehidupan kita, itu disebut darurat. Maka kalau itu memang membahayakan, kalau antum misalnya nggak bayar kontrakan, membuat akhirnya antum nggak bisa tinggal, akhirnya menelantarkan istri antum, anak antum, gimana? Nggak ada tempat tinggal lagi sudah. Maka sifatnya darurat seperti ini membolehkan perkara yang terlarang. Ya. Wallahu alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Dan antum bisa tanyakan lagi dalam masalah bab muamalah kepada yang lebih berilmu seperti Dr. Erwandi, Dr. Musyafa Ad-Darini, Ustaz Amin Nurbait dan yang lainnya. Mereka jauh lebih berilmu dari saya tentang masalah bab muamalah. Demikian, wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.